Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini. Bacaan dikutip dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesadaran akan keterlibatan Tuhan dalam seluruh aspek hidup dan pengalaman adalah penting. Mengapa? Saya pernah wawancara dengan beberapa keluarga. Peristiwa ini kebetulan saja tidak direncanakan. Saat itu kami sedang mengadakan pendalaman iman. Tema pembicaraan kami waktu itu adalah kesadaran akan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik iman anak-anak. Ada banyak orang tua yang mengakui bahwa mereka bisa melihat, merasakan, dan mengalami peran Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Sebut saja misalnya, anak-anak masih turut perintah orang tua. Anak-anak rajin ke gereja. Anak-anak bersosialisasi dengan baik dan suka berderma. Bagi mereka, hal ini terjadi bukan karena suatu kebetulan, tetapi
Ya memang mereka, maksudnya orang tua, berjuang keras mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Dan mereka tidak hanya omong, tetapi mereka tunjukkan melalui teladan dan cara hidup mereka yang baik dan benar pula. Dari semua itu, hal terpenting lagi adalah orang tua melibatkan Tuhan dalam seluruh tanggung jawab mereka. Mereka berusaha mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap anak-anak sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Karena itu, orang tua harus menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan senantiasa mempercayakan usaha dan kerja keras mereka kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan menyertai dan terlibat dalam perjuangan mereka. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Walau Yesus tidak lagi tinggal bersama para murid seperti sedia kala, namun Yesus yang disalibkan, wafat dan bangkit itu tetap menyertai dan membimbing para murid. Melalui kebangkitan dan penampakan Tuhan, mereka semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan yang mengutus mereka mewartakan kebaikan dan kasih Allah. Perintah Tuhan pada Petrus dan para murid yang lain untuk menebarkan jala mengingatkan para murid pada suatu tugas menjala manusia. Mari ikutlah aku, engkau kujadikan penjala manusia. Demikian panggilan Yesus kepada para murid. Yesus memanggil para murid pada suatu tugas, menjala hati manusia untuk mau mendengarkan Allah dan melakukan kehendak Allah. Ajaklah orang sebanyak mungkin untuk percaya dan melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kebangkitan Tuhan yang kita rayakan dan hayati dalam hidup kita mengingatkan dan menyadarkan kita lagi akan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristiani, yakni mewartakan kebaikan dan kasih Allah yang menyelamatkan itu. Pertama-tama, tugas itu kita wujudkan dalam keluarga. Seperti cerita saya di atas tadi, orang tua punya tugas dan tanggung jawab mendidik anak-anak untuk semakin beriman kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek pembinaan adalah penting untuk disadari orang tua. Tuhanlah pembimbing utama mereka. Orang tua harus semakin dekat kepada Tuhan, supaya mereka juga mampu mendekatkan anak-anaknya pada Tuhan. Sama halnya dengan pengalaman para murid. Mereka sudah lebih dahulu mengalami dan merasakan rahmat kebangkitan Tuhan, sehingga mereka bersuka cita dan berkobar-kobar mewartakan kerajaan Allah. Mereka menjadi lebih berani dan lebih bersemangat mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Walau para murid penuh dengan tantangan dan ancaman dari orang-orang yang menolak Tuhan, mereka tidak takut. Demikian orang tua, iman mereka harus lebih dahulu teguh dan berbuah, supaya mereka pun tetap gigih dan berjuang membawa anak-anak semakin beriman dan semakin dekat dengan Allah. Percayalah kepada Dia yang mengutus kita. Jangan takut, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.